Nah dia itu mulai goyah, mulai bimbang gitu ya. Mulai bimbang kemudian dia mau pindah agama gitu ya. Ada pindah agama. Ada yang seperti itu ya? Ada yang mau dan itu diutarakan ke saya sendiri. Saya bilang gitu karena Bu kayaknya saya nggak percaya bimbang sih. Aku tanya kenapa kamu bimbang? Kan agama itu sama-sama dari Tuhan. Akhirnya aku banting haluan, aku nguran. Oh sempat nguran juga ya? Pagi itu bangun jam 3 nguran dulu. Habis nguran kemudian kaki kerja caregiver, kerja di klinik, sorenya ngajar. Nah, punya pengalaman yang ya sedikit misalkan bukan mengerikan ya Pak ya, yang dramatis itu Mbak apa Mbak? Ya memang orang tua ya dramatis memang. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono dan bagaimana kabar Anda semua? Selama bulan puasa ini mudah-mudahan tetap semangat ya. Lancar. Ya memang komunitas muslim di sini hanya 1% ya di Amerika ini. Dan jadi kira-kira berapa itu? Sekitar 3 sampai 4 juta lah ya. Ya, gitu ya. Sekitar itu. Dan bagaimana Mbak melihat komunitas muslim Indonesia lah di area sini bagaimana? Ya, saya kebetulan tinggalnya di Downtown ya, di dekat ibu kota. Jadi banyak orang muslimnya, terutama orang Indonesia yang di sini banyak ngumpul dan ada masjid Indonesia juga. Jadi kalau bulan puasa itu kita seperti di Indonesia aja suasananya, ya. Rame karena gitu ya. Ya rame. Ada tarweh, ada buka puasa di situ. Buka puasa bersama juga ada iftar, kemudian taraweh. Kemudian kalau 10 hari terakhir itu kita ada tahajud bareng-bareng di situ. Jadi kajian subuh juga ada. Kajian subuh, kemudian kita buka bersama juga ada kalau 10 hari terakhir itu. Jadi suasananya lebih hikmat di sini. Iya. Nah, Ibu Siti salah satu yang mencoba membantu keluarga terutama anak-anak misalnya ini untuk membaca Al-Qur'an gitu. Nah, tantangannya itu gimana itu? Ya, memang di sini tuh anak-anak itu kan kritis-kritis ya. Jadi banyak tantangan. Nah, karena menurut pengalaman saya ngajar mulai tahun 90 itu pertama dulu saya cuma ngajar Al-Qur'annya aja tanpa artinya, tanpa ini. Nah, setelah murid saya itu lulus ya, debat di SMA. Nah, dia itu mulai goyah, mulai bimbang gitu ya. Mulai bimbang kemudian dia mau pindah agama gitu ya, ada pindah agama. Ada yang seperti itu ya? Ada yang mau dan itu diutarakan ke saya sendiri. Saya bilang gitu karena Bu kayaknya saya nggak percaya bimbang sih. Aku tanya kenapa kamu bimbang? Kan agama itu sama-sama dari Tuhan. Jewish dari Tuhan, Bu Siti bilang dari Tuhan. Kemudian Kristen juga dari Tuhan, Islam juga dari Tuhan. Kan aku bisa aja milih Kristen kan salah satu kan beda Tuhan. Nah itu aku mulai aduh iki berarti aku apa teknik salah mengajar ya kok kenapa dia merasa bimbang. Nah itu merupakan tantangan bagi saya untuk gimana caranya anak-anak ini belajar tapi tetap punya prinsip dalam keadaan apapun, terutama di Amerika yang sering debat sama teman-temannya yang non Muslim. Gitu ya. Terus akhirnya semenjak anak-anak itu ada yang keluhan ke saya gitu, akhirnya saya pakai sama artinya akhirnya. Nah dari baca Al-Qur'an satu ayat saya artikan kemudian saya terangkan, satu ayat saya terangkan. Nah dari situ dia akhirnya tahu oh ini tuh ada ternyata di Al-Qur'an. Nah, untuk sebagai supportnya aku bukakan hadisnya. Akhirnya sekarang dia makin berpikir gitu ya. Kalau oh ini tuh semuanya dari Allah, dilarang itu Allah yang melarang. Jadi dia kalau misalkan debat sama temennya atau orang tua yang salah gitu dia tahu. Jadi bilangnya bukan Bu Siti lagi tapi Al-Qur'an. Al-Qur'an boleh, enggak boleh itu. Jadi dia bisa membedakan ini dari Al-Qur'an, ini dari hadis. Ya memang tantangan bagi gurunya sih harus sering membaca. Betul. Jadi anak-anak di sini kan referensinya harus kuat, harus ada. Gitu ya. Di situ juga mereka lihat kok jadi muslim
susah ya. Susah ya. Harus sholat 5 kali. 5 kali, kemudian puasa 1 bulan, Iya. banyak larangan ini itu. Iya. Jadi itu keluhan juga dari Keluhan, iya, keluhan. Jadi mereka kan kalau Kristen kan cuma 1 kali Bu di gereja. Kenapa kita nggak boleh? Kan itu juga dari Tuhan. Semua agama kan tujuannya sama Tuhan. Nah itu mereka udah jadi harus pengetahuan itu secara akal, secara secara Al-Quran referensi harus benar-benar kuat anak sini itu. Jadi pendekatannya Mbak Siti tidak hanya sekedar kemudian hanya membaca Al-Quran, No, tapi kemudian bukan. juga dengan Tafsir, ada kaji isinya. itulah kemudian mereka kemudian bisa ngerti ya, bisa Mengerti. memahami Nah di ya. situ akhirnya dia tahu kalau ini tuh bukan Bu Siti yang ngajarin, tapi memang ada di dalam Al-Quran. Oh ini strong nggak bolehnya karena ada di Al-Quran. Oh ini kok nggak bolehnya ada di hadis gitu, mereka ngerti. Yeah. Jadi setiap kali problem gitu harus ada referensinya Quran dan hadis gitu baru. Jadi kalau yang nggak ada Quran dan hadis itu, terus siapa yang buat itu haram? Siapa yang buat halal Bu? Gitu selalu gitu kalau Argue terus kalau ya. argue Berargumentasi. sampai titik pertemuan menjawabnya yang make sense, yang masuk akal. Betul. Karena di sini di sekolah memang diajarkan untuk berargumentasi kan Berargumen. oleh gurunya ya. Jadi memang ketika menghadapi guru ngaji juga dikeluarkanlah jurus-jurus berargumentasi itu kan. Iya. Betul. Muridnya itu range umurnya dari berapa sampai berapa Mbak di sini Mbak? Umurnya Selama ini? itu pokoknya udah mulai balik itu. Pokoknya 1 ya kalau umur masih di balita bawah. belum lah, masih di bawah umur 5 tahun. 5 tahun ukurannya. saya enggak mau. Enggak ya? Jadi sekitar umur 9 tahun, 8 tahun udah tak terima. Sampai umur ada yang 70. Oh itu juga ada juga. Ada juga. Dan kemudian tantangan-tantangan apa lagi? Kadang-kadang kan di sini yang sangat sehari-hari, terutama bagi anak-anak remaja dan sebagainya itu masalah anjing juga. Anjing kan misalnya, kenapa kita sebaiknya tidak memelihara anjing di rumah dan sebagainya. Itu lihat semua tetangga-tetangga kita punya anjing. Semacam itu sering dihadapi. Iya ada juga, termasuk ada yang keluarga saya ada yang tanya gitu juga yang di sini kan ada familinya yang non Muslim. Nah gitu kadang dia dekat kan nggak apa-apa nanti bisa tak cuci gitu kan dia. Aku bilang kamu ya bisa kalau nyuci. Kadang kalau nyucinya kan harus ada persyaratan khusus, ya harus 7 kali. Satunya kamu bisa nggak nyuci itu? Sanggup nggak setiap saat kamu nyuci kalau kena air liurnya anjing? Aku bilang gitu. Gimana kalau kena kulitnya aja? Kadang masih mencari-cari apa ya? Kelemahannya gitu. Jadi itu yang boleh, kata Bu Siti boleh gitu mereka. Nah aku bilang, lah itu kamu kan nggak tahu di situ tadi tempatnya liur apa enggak. Aku bilang. Jadi untuk lebih amannya kamu mendingan menghindar. Tapi kalau memang emergency, no choice nggak ada ya kamu make sure cara nyucinya benar. Aku bilang gitu. Baru dia bisa make sense. Tapi kalau nggak boleh itu anak ini susah. Susah ya. Kalau Karena hitam dia putih bilang, nggak boleh dilarang, gitu nggak bisa ya, susah ya. Dia bilang why itu so hard is a Muslim ya. Kenapa kok susah jadi Muslim itu, kok ini nggak boleh itu nggak boleh, makan babi nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi harus ngasih alasan yang masuk akal. Masuk akal. Terus misalnya masalah puasa, anak-anak itu kadang-kadang protes nggak? Kalau puasa malah seneng dia. Seneng ya? Seneng. Anak-anak seneng. Kebanyakan sampai sebulan penuh ya. Tidak hanya pembukaan sama penutupan aja ya. Enggak. Puasa kalau puasa apalagi anak-anak teenageriku karena seperti diet katanya. Seperti dia sweet itu seneng. Malah seneng ya, itu kesempatan untuk diet sekalian untuk beribadah gitu ya. Iya, sekalian beribadah jadi dia seneng. Kalau cuma dia nggak suka sahur, dia nggak suka. Sahurnya nggak Di skip suka. biasanya, nggak seneng gitu atau hanya sekedar minum atau mungkin suka. makanan kecil Ya, gitu. karena dia kan paginya harus sekolah. Betul, jadi betul. dia kalau bangun gitu kadang di sekolahan ngantuk, kadang ini. Jadi kalau guru ngajinya itu Mbak Siti sekarang berapa muridnya sekarang secara total itu? Sekarang itu ibu-ibu sekitar 30. Ibu-ibu 30. Anak-anak sekitar 60. Nah itu pengaturannya gimana? Apakah datang ke rumah sini atau ada lewat online atau bergilir di satu tempat ke tempat yang lain Mbak? Kalau dulu sebelum ada COVID itu ada yang datang ke rumah saya. Setelah COVID ini pakai Zoom. Jadi more convenience. Iya, memang bagi anak-anak juga lebih enak ya sekarang. Dan orang tua ngantarnya juga enak dan jangkauannya lebih jauh. Jadi hikmah dari COVID juga untuk urusan ngaji pengajiannya positif. Iya, Positif ya. ada Anak-anak segini. juga Iya. ini.
ada segi negatifnya, ada segi positifnya juga. Anak-anak juga senang kalau COVID ini pas Zoom gitu. Dimatiin kameranya dia main. Tapi aku nggak salah cerdik sama anak-anak. Kalau setiap kali dimatikan, aku telepon orang tuanya, langsung dinaikkan karena dia nggak berani. Nggak berani ya. Karena aku langsung orang tuanya tak telepon. Oh jadi Mbak Siti sudah punya teknik bagaimana kalau ada orang yang matikan kamera gitu ya? Iya. Jadi kalau matikan kamera gitu, ada yang Bu Siti, kamera aku rusak. Oke, your dad will fix you, bakal memperbaiki. Langsung nyala. Mbak Siti ini memang dikenal disiplin lah, bahkan strict. Jadi terkenal di kalangan ibunya anak-anak di sini itu memang, wah Mbak Siti itu memang strict. Jadi kalau kamu jadi muridnya harus benar-benar tahu konsekuensinya, gitu Mbak ya. Kalau nggak masuk ya udah kamu keluar aja. Kalau nanti udah waktu baru kamu join lagi. Kalau udah jadi siap kadang-kadang ya. harus mengeluarkan anak. Kalau sering izin sering tak keluarkan dulu. Berarti kan nggak serius. Kalau nggak serius, satu nggak ada hasilnya. Kedua, gurunya juga emosi juga. Soalnya yang lain udah sampai mana, yang ini Harus dia ya. Jauh ketinggalan. ngulang lagi. Jadi emosi lah akhirnya. Wah, ini bahaya kalau guru saya emosi lah. Bu Siti, sometimes dia tuh kayak galak banget, tapi I know kayak intentionnya baik karena dia mau murid-muridnya sukses dan dia juga strict banget kalau soal ngajar gitu. Terus semua murid-murid itu walaupun dimarahin tapi tetap aja kayak Sayang banget, cinta banget sama Bu Siti walaupun dimarah-marahin berkali-kali, tapi mereka tahu kayak intentionnya Bu Siti baik dan mereka tetap sayang sama Bu Siti. Mbak Siti, kemudian dulu akhirnya menjadi guru ngaji, apakah emang di Indonesia dulu memang sudah guru ngaji atau gimana Mbak? Kalau aku kan di Gresik ya, jadi tinggalnya memang di Gresik itu kota santri. Jadi mulai lahir itu udah kecimpungnya memang agama. Dan kebetulan belakang rumah saya itu ada pondok. Terus SMP, SD, SMP itu sekolah agama sampai SMA. Nah, jadi terus aku pernah ke pondok 1 tahun juga. Jadi memang mulai kecil udah berkecimpung di pondok gitu. Jadi ngajaran anak ya nggak asing bagi aku gitu untuk. Nah dulu karena di Indonesia itu kan udah banyak orang pinter-pinter di sini. Kalau aku mungkin nggak kepake kali ya. Nah setelah datang ke Amerika ternyata kepake gitu ya, kepake. Aku praktekkan di sini ternyata kepake untuk anak-anak di sini. Tapi semua muridnya anaknya orang Indonesia Mbak ya? Ada nggak yang misalkan orang? Ada, waktu itu ada Filipina, ada Afrika, ada Bosnia. Tapi aku tak prioritaskan Indonesia. Kenapa? Karena kalau anak Indonesia ini grow up di sini itu attitude-nya baik, agamanya baik, paling tidak kan membantu Indonesia, membawa nama baik Indonesia. Tapi kalau menjadi orang nakal, arogan nanti terkenal nakalnya kan turunan Indonesia juga. Gitu ya? Nah, paling tidak membantu bangsa Indonesia meskipun aku di sini, jadi tak prioritaskan orang Indonesia. Nah, Ibu Siti sendiri datang ke Amerika tahun berapa? Saya tahun 90. Dan menariknya lah Mbak Siti ini ngaji sebagai guru ngaji ini itu sebenarnya sampingan Mbak dulunya ya. Dulu, jadi, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, tapi Mbak Siti juga sangat kenyang pengalaman untuk melakoni berbagai pekerjaan ya. Pernah jadi caregiver itu kayak mengurus orang tua lama ya Mbak ya. Pernah ngoran juga Mbak ya. Jadi pernah ceritakan Mbak apa saja pekerjaan yang pernah dilakoni nih Mbak? Aduh, di Amerika memang naik turun deh. Apalagi tahun-tahun 90-an ke atas itu ya. Saya dulu kan datang itu memang masih buta Amerika ya, semuanya serba lain dengan Indonesia. Jadi sementara sih karena suami masih kerja di KBRI untuk bantu perekonomian, anak-anak masih kecil, saya catering, ya belajar. Meskipun di Indonesia nggak belajar, udah belajar dulu deh, belajar dulu, tak coba. Jadi saya sesuai dengan kegiatan anak-anak. Oh gitu. Besarnya saya, aku nggak mau ninggalkan anak-anak. Betul. Prioritas tetap anak lah ya, prioritas mendidik anak ya. Anak. Jadi anak umur berapa aku harus ada untuk dia. Akhirnya kalau anak udah gede, udah mulai SD ya, udah mulai bisa ditinggal gitu ya. Nah akhirnya
aku ngambil kelas untuk nurse, gitu Nurse, kan ya. di sini ya, ngambil sekolah nurse. Nah, aku ngambil ini kemudian kerja di orang tua ini, orang tua. Orang istilahnya caregiver Mbak ya. Caregiver ya. Itu berapa orang tua yang pernah di rawat atau diasuh oleh Mbak Siti ini? Aku sih pernah waktu di agensi, aku pernah sama agensi itu ya ganti-ganti waktu di agensi, tergantung agensinya mau dikirim kemana. Pernah punya pengalaman yang ya sedikit misalkan bukan mengerikan ya Pak ya, yang dramatis itu Mbak apa Mbak? Ya, ya memang orang tua ya dramatis semua. Bisa misalnya seperti apa Mbak? Ya mungkin Misalkan kan aku pernah ngurusin pasien nih orang tua nih, tua laki-laki bekas dosen tuh. Nah di situ kalau bangun tidur itu ya maaf ya, orang laki-laki kan biasanya berdiri tuh kalau pagi tuh, imronnya itu. Imronnya ini. Nah itu ngajak-ngajak, kemana kami biar sleep phone katanya gitu. Oke, kamu mandi aja dulu, aku bilang gitu. Nanti udah bersih, baru aku mau. Kalau udah mandi, udah bersih kan, udah enak, ngantuk. Udah lupa dia. Kalau udah gitu, kalau nggak bisa mbojok, kadang dia stubborn juga itu. Oh gitu ya. Nenek kakek itu stubborn. Jadi harus kita punya trik-trik yang dia itu seneng gitu. Jadi nggak gampang ya, seperti anak kecil aja Mbak ya. Seperti anak kecil. Melebihi anak kecil bahkan mungkin ya. Iya, anak kecil. Itu kalau makan di meja gitu ya, gitu kadang punya teman diambil dihabisin. Oh gitu. Nakal juga banyak nakal ya. Bertengkar gitu sama Itu berapa lama Mbak Siti menjalani sebagai ini caregiver? Saya mungkin sekitar 20 tahun. 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Karena apa? Karena aku udah sayang sama mereka, sayang banget sama aku gitu loh. Jadi nggak tega, jadi kerjanya pakai hati. Pakai hati. Ya. Jadi nggak tega mau tak tinggal itu. Jadi dia udah sayang sama aku. Terus karena sekitar 5 tahun, ya udah akhirnya dianggap kayak anaknya sendiri sama dia. Jadi dengan yang terakhirnya berapa lama itu Mbak? 13 tahun. Sampai meninggalnya umur berapa dia? Umur 103. 103. 100 umur ya. Nah, malah pasienku yang terakhir itu, yang aku take itu dia kepengen masuk Islam. Dia Yahudi ya? Yahudi ya? Dia yang orang mana itu Eropa yang Holocaust itu, Yahudi ya. Yahudi itu pengen masuk Islam karena kok baik gitu loh, ajarannya kok baik, bisa nggak kamu ngajarin aku, gitu selalu gitu. Kadang tak ajak ke masjid juga. Oh ya? Masjid juga Indonesia. Tak ajak masjid, duduk aja kalau aku ngapain ada muhadharah apa gitu, kudu tak ajak aja duduk. Kadang dia nurut aja, soalnya kan memang udah depend sama aku banget. Please don't leave me, jangan ditinggalkan aku. Aku tahu kamu bisa banyak orang suka kamu untuk kamu diambil, tapi jangan leave me jangan tinggalkan aku. Jadi nggak tega. Setelah 34 tahun hidup di Amerika, pengalaman hidup yang terberat yang dialami selama 34 tahun itu apa di sini? Selama 34 itu waktu ditinggal suami meninggal. Suami meninggal, orang tua meninggal, anak-anak masih sekolah SMA, yang satu kuliah, satu SMA, masih punya mortgage. Itu down banget. Mortgage itu bayar rumah, cicilan rumah. Jadi akhirnya aku banting haluan, aku nguran. Sempat nguran juga ya? Pagi itu bangun jam 3 nguran dulu. Habis nguran kemudian tadi kerja caregiver, kerja di klinik, sorenya ngajar. 3 pekerjaan sekaligus ya? 4 kerjaan, itu ya? 4 kerjaan. Dan anak-anak juga kerja di rumah sakit kan, anak-anak kayak ngantar-ngantar makanan. Jadi menarik sekali Mbak ceritanya Mbak Siti ya. Jadi suka dukanya melakoni hidup di Amerika Serikat, berbagai pekerjaan pernah dilakoni. Ya, saya pikir ini penting juga bagi kita semua ya, bahwa memang ya itulah. Hidup itu memang harus diperjuangkan ya. Terus. Ya, kita akhiri podcast kita kali ini bersama Mbak Siti Hapsah. Saya Supriyono. Dan saya Alam Burhanan. Jumpa kembali dalam edisi berikutnya.